Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rosida. Saya mahasiswa profesi nurse dari Stikes Muhammadiyah Palembang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil laporan OSOKA saya yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Nyonya I dengan perdarahan postpartum di ruang IGD RSUP. Adapun kasusnya yaitu Nyonya I berusia 33 tahun dirujuk ke rumah sakit dengan postpartum hari pertama dengan perdarahan hebat dan dicurigai adanya perkembangan ke resiko shock hipovolemik. Sebelum dirujuk, klien sudah mendapatkan perbaikan hemodinamik tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga klien sudah mendapatkan terapi pendamping yaitu dopamin. Saat sudah tiba di rumah sakit rujukan, hasil pemeriksaan fisik klien untuk TTV-nya itu tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 124 kali per menit, suhu 37,1 derajat Celcius dan RR 30 kali per menit. Kemudian untuk respirasinya sendiri itu saat dilakukan pengkajian terdapat suara ronci dan crackles pada seluruh lapang paru. Kemudian klien terpasang oksigen sungkup atau face mask. Kemudian untuk kardionya sendiri itu saat dilakukan pemeriksaan terdapat suara jantung S1 dan S2-nya atau terdengar suara jantung S1 dan S2-nya. Kemudian untuk ekstremitasnya sendiri itu terdapat kebiruan, kemudian terdapat pitting edem derajat 4 dan juga akral teraba dingin. Kemudian di ekstremitas bagian kanan atas itu terpasang infus. Kemudian langsung ke pathway-nya. Untuk pathway itu yang pertama dari etiologi seperti adanya atonia uteri, kemudian tindakan episiotomi, kemudian retensi uterus, dan kemudian inversio uteri. Itu dapat menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum. Kemudian dari perdarahan postpartum tersebut akan menyebabkan penurunan jumlah cairan intravaskuler, kemudian menyebabkan hemoglobin dalam darah turun dan menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam darah sehingga terjadi hipoksia pada jaringan. Kemudian dari hipoksia jaringan itu akan menyebabkan akral dingin, kemudian pucat dan lemah. Dan dari itu diangkat diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Kemudian dari perdarahan postpartum tersebut terjadi penurunan cairan intravaskuler, kemudian cairan tersebut keluar secara terus-menerus dan menyebabkan cairan intravaskuler itu menurun dalam jumlah yang banyak dan mengakibatkan renjatan hipovolemik sehingga diangkat diagnosa resiko shock hipovolemik. Kemudian dari perdarahan tersebut akan membentuk pintu masuknya bakteri ataupun virus. Kemudian bakteri dan virus pun akan mudah masuk ke dalam tubuh sehingga diangkat diagnosa resiko infeksi. Kemudian dari terjadinya perdarahan postpartum tersebut akan menyebabkan gangguan pada paru, kemudian oksigen akan menurun dan kemudian akan terjadi hipoksia. Setelah itu akan terjadi gangguan pada respiratori dan setelah itu terjadi dyspnea sehingga diangkat diagnosa gangguan pertukaran gas. Baiklah, kita masuk ke pengkajian. Di sini saya menjelaskan hasil pengkajiannya itu sesuai data yang menonjol ataupun data yang terdapat masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk primary survey data yang terdapat masalah itu pada bagian breathing. Untuk breathingnya itu terjadi masalah dengan data-data penunjang yaitu
data subjektifnya, keluarga klien mengatakan klien sesak. Kemudian data objektifnya itu irama nafas dyspnea, bunyi nafasnya itu ronci, kemudian irama nafas tidak teratur, kemudian RR-nya 30 kali per menit, dan juga untuk hasil labnya itu didapatkan hasil pH darah rendah, kemudian PCO2 rendah, dan juga HCO3 rendah. Untuk di pengkajian secondary survey itu sendiri juga data yang menonjol ataupun data yang terdapat masalah yaitu pada bagian dada ataupun paru. Di situ saya juga mengangkat diagnosa gangguan pertukaran gas. Kemudian pengkajian yang kedua yaitu di primary survey, data yang terdapat masalah itu pada bagian sirkulasi dengan data penunjang. Data subjektifnya itu keluarga klien mengatakan jari-jari klien tampak membiru. Kemudian untuk data objektifnya sendiri itu klien tampak pucat, akral dingin, tampak sianosis, kemudian terdapat odem, kemudian tekanan darah 100/60 mmHg, terdapat perdarahan dengan jumlah 600 cc. Kemudian klien juga terpasang infus, sehingga di situ saya mengangkat diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Kemudian untuk di pengkajian secondary survey, data yang bermasalah itu pada bagian ekstremitas, yaitu sama di situ saya mengangkat diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan perifer karena pada bagian ekstremitas itu akral dingin, kemudian terjadi sianosis, adanya odem. Dan setelah itu lanjut ke diagnosa selanjutnya juga yang bermasalah itu pada bagian sirkulasi. Data pendukungnya sendiri itu juga masih sama, yaitu adanya akral dingin, pucat, sianosis, terdapat edem derajat 4, kemudian perdarahan 600 cc, kemudian pasien juga terpasang infus. Di situ saya mengangkat diagnosa resiko shock hipovolemik. Baiklah, kemudian kita masuk ke tahap diagnosa. Untuk prioritas diagnosanya itu saya mengangkat 3. Yang pertama, gangguan pertukaran gas. Yang kedua, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Yang ketiga, resiko shock hipovolemik. Dan untuk diagnosa keperawatannya sendiri itu, yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi. Kemudian yang kedua, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang proses terjadinya penyakit. Dan yang ketiga, resiko shock hipovolemik. Baiklah, kita masuk ke tahap intervensi. Di sini untuk intervensi diagnosa gangguan pertukaran gas, saya mengangkat monitor pernafasan, monitor saturasi oksigen, kemudian auskultasi suara nafas, kemudian anjurkan pasien untuk melakukan posisi semivolar, kemudian berkolaborasi untuk memberikan oksigen, kemudian menjaga kepatenan jalan nafas. Kemudian untuk diagnosa kedua yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Di sini intervensi yang saya angkat yaitu monitor tanda-tanda vital, monitor gejala adanya gagal nafas, kemudian memposisikan pasien untuk mendapatkan perfusi yang optimal, kemudian berkolaborasi untuk pemberian cairan intravena, kemudian mengkaji kulit klien seperti terdapat edema atau tidak, kemudian mengamati warna kulit klien seperti warna kemerahan, kemudian suhu di kulit ataupun suhu akralnya itu dingin atau hangat, kemudian mengkaji juga adanya edema atau tidak. Kemudian untuk diagnosa
resiko shock hipovolemik, intervensi yang saya angkat yaitu monitor tanda-tanda vital, kemudian monitor gejala gagal nafas, kemudian berkolaborasi pemberian cairan intravena, kemudian mengkaji hasil obstetri dan juga mengkaji catatan persalinan, kemudian tingkatkan frekuensi pijatan fundus, kemudian pasang Foley kateter untuk memantau urin output dan juga memantau balance cairan. Kemudian masuk ke tahap implementasi. Untuk implementasi diagnosa gangguan pertukaran gas, di sini yang saya lakukan yang pertama memonitor pernafasan dengan respon respirasi pasien yaitu 30 kali per menit. Kemudian memonitor saturasi oksigen karena di sini responnya klien tampak sianosis. Kemudian melakukan auskultasi suara nafas. Di sini didapatkan ataupun responnya suara nafas ronci dan crackles. Kemudian memposisikan pasien semi-fowler. Di sini responnya pasien masih tetap sesak, dan kemudian melakukan kolaborasi pemberian terapi oksigen, dan responnya sesak klien sudah mulai menurun atau sudah mulai berkurang. Kemudian untuk implementasi diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, di sini yang saya lakukan yang pertama memonitor tanda-tanda vital dengan respon nadi 124 kali per menit, suhu 37,1 derajat Celcius, kemudian respiratori 30 kali per menit, dan tekanan darah 100 per 60 mmHg. Kemudian memonitor gejala gagal nafas dengan respon pernafasan klien sudah tampak membaik. Kemudian memposisikan pasien untuk mendapatkan perfusi yang maksimal. Di sini ekstremitas dengan respon ekstremitas klien masih tampak membiru. Kemudian mengkolaborasikan pemberian terapi intravena sesuai indikasi dengan respon klien sudah terpasang terapi intravena sesuai dengan indikasi. Kemudian untuk implementasi resiko shock hipovolemik, di sini yang saya lakukan memonitor obstetri dan juga hasil catatan persalinan dengan respon catatan persalinan masih dioperkan dengan perawat jaga yang lain. Kemudian meningkatkan frekuensi pemijatan di fundus dengan respon fundus klien masih teraba lembek, dan kemudian memasangkan atau berkolaborasi untuk memasangkan Foley kateter pada pasien dengan respon urin output klien tampak masih sedikit. Kemudian memonitor jumlah perdarahan dengan respon jumlah perdarahan 600 cc, dan kemudian berkolaborasi pemasangan intravena, dan dengan respon klien sudah terpasang cairan intravena. Masuk ke tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, dan evaluasi gangguan pertukaran gas didapatkan hasil data subjektifnya itu keluarga klien mengatakan klien tampak sesaknya berkurang. Kemudian data objektifnya itu suara pernafasan masih ronci. Kemudian untuk respiratorinya sendiri itu menurun dari 30 menjadi 25 kali per menit. Kemudian untuk analisis gas darahnya itu masih sama, yaitu masih belum normal ataupun rendah. Diagnosa gangguan pertukaran gas ini masih teratasi sebagian, dan intervensi dilanjutkan di ruangan. Kemudian untuk evaluasi diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan didapatkan hasil data subjektifnya. Keluarga mengatakan
jari-jari klien masih tampak membiru. Kemudian untuk data objektifnya sendiri itu didapatkan hasil klien masih tampak pucat, masih tampak cyanosis, kemudian akral masih dingin, kemudian CRT lebih dari 2 detik, dan perdarahan masih berjumlah 600 cc, dan klien tampak terpasang cairan intravena. Untuk diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan perifer ini masih belum teratasi, dan untuk intervensi dilanjutkan di ruangan. Untuk evaluasi resiko shock hipovolemik sendiri itu didapatkan hasil data objektifnya hampir sama dengan data objektif ketidakefektifan perfusi jaringan, yaitu akral dingin, tampak pucat, tampak cyanosis, kemudian CRT lebih dari 2 detik, perdarahan 600 cc, kemudian tekanan darah klien 100/60 mmHg, dan klien tampak terpasang cairan intravena. Untuk diagnosa resiko shock hipovolemik ini juga belum teratasi, dan intervensi dilanjutkan di ruangan. Baiklah, itu tadi hasil presentasi laporan Osoka saya yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Nyonya I dengan Perdarahan Postpartum di Ruang IGD RSUP. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.